sekali ya kita sudah bisa berkumpul lagi dengan adik-adik semua beribadah di WTC Kids Online. Nah, hari ini kita akan dengerin firman Tuhan tentang apa? Kita akan belajar tentang apa nih, Faith? Nah, tema hari ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Wow, kedengarannya penting ya. Nah, karena itu adik-adik, yuk kita mau sungguh-sungguh nih untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Duduk yang manis dan siapkan Alkitabmu ya. Yuk kita sungguh-sungguh ya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan bicara melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak hari ini. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami supaya kami boleh mengerti firman yang Engkau mau katakan buat kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama.
Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, namaku Vin. Aku dari KIS Alta kelas Katina. Kali ini Vin mau menyampaikan ayat hafalan. Yakobus 4 ayat 4. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh. Satu kali lagi. Yakobus 4 ayat 4. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Satu kali lagi. Yakobus 4 ayat 4. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian ayat hafalannya. Sampai jumpa di ibadah online depan. God bless you. Dadah. Muah. Bayangin kalau kalian lagi berhadapan sama Presiden Pak Jokowi ya. Terus Pak Jokowi minta kalian, misal loh ya, Pak Presiden minta kalian makan makanan yang bukan favorit kalian beneran nggak suka, bahkan aduh jangan sampai makan ini deh. Gitu. Gimana kalau kalian, misal nih kalau Kak Andes ya, wah, Kak Andes kalau beneran nggak suka ya, Kak Andes bakal dengan sangat sopan menolak. Aduh, walaupun sebenarnya agak sungkan dan agak takut sih. Nah, berhubungan dengan ini, kalian tahu nggak di Alkitab juga pernah ada cerita yang mirip dengan ini. Tahu nggak tentang siapa? Wih, udah semangat banget tuh. Bener banget, tentang Daniel. Pada suatu hari, Daniel sedang dihampiri oleh kepala pelayan Raja Babel. Tahu kan Raja Babel? Raja Nebukadnezar. Wah, Raja Nebukadnezar tuh baik banget sama Daniel. Daniel dan teman-temannya, tahu kan siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dididik, diajarin sampai benar-benar makin jago dan nantinya akan bekerja untuk raja. Sebagai hasilnya, mereka juga dalam proses belajarnya, mereka akan disediakan makanan raja dan minuman anggur terbaik dari raja. Mantap ya, mantap banget. Tidak begitu untuk Daniel. Ketika sang kepala pelayan datang, "Hai Daniel, apa kabar? Aku membawakan makanan yang terbaik dari meja raja dan minuman. Wah, aku aja udah pingin minum dan makan makanan ini. Tapi ini buat kamu, Daniel." Nah, Daniel tahu bahwa orang-orang Babel itu tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhannya Daniel. Mereka menyembah berhala, teman-teman. Daniel nggak mau makan dan minum makanan-makanan yang dinajiskan, yang tidak diizinkan oleh Tuhan, teman-teman. Jadi Daniel harus ngapain? Harus mengambil pilihan dan menolak. Oke. Daniel berkata kepada pelayan itu, "Hai kepala pelayan, aku minta maaf, aku tidak bisa memakan makanan ini. Aku harus menolak. Aku tidak bisa minum minuman ini juga, karena aku tidak mau
menajiskan diriku dengan makanan ini. Tolong sampaikan kepada raja. Tapi nanti aku bisa dihukum sama raja. Aku dianggap bersalah sama raja kalau nanti kamu dan teman-temanmu kelihatan lebih nggak sehat, nggak kurus mungkin gitu ya, dibanding orang-orang yang seumuranmu di negeri ini. Oke, baik. Tenang kepala pelayan. Aku, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami siap ditantang kok. Kami siap dicoba selama 10 hari. Izinkan kami hanya makan sayur-sayuran dan air minum. Nah, setelah 10 hari, silahkan apapun yang mau kepala pelayan mau lakukan dan raja lakukan buat kami. Itu keputusan kalian. Tapi silahkan tantang kami dan coba kami. Bagaimana? Aduh, kamu ini ada-ada aja ya, Daniel. Aku masih takut tapi Oke, aku akan menyampaikannya kepada raja. Berani banget teman-teman. Daniel tuh berani banget. Karena dia tahu apa yang benar menurut firman Tuhan. Dan dia nggak mau serupa dengan dunia. Dia nggak mau sama dengan orang-orang di sekitarnya. Nggak mau sama dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, sehingga Daniel berani menolak. Itu hebat banget. Nolak raja, guys. Nolak raja. Itu luar biasa. Dan kalian tahu kan, pasti kalian pun pernah mengalami hal-hal yang mirip. Misalnya, waktu di sekolah, misalkan ada teman-teman kalian yang udah nyontek aja nggak apa-apa, nyontek. Ini aku juga, dia juga nyontek. Daripada nanti nggak lolos, aduh malu-maluin orang tua. Contoh kedua, udah bohong aja. Kan ini demi kebaikan, biar kamu juga nggak dimarahin gara-gara ngerusakin barang itu. Nggak apa-apa bohong. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin dianggap benar teman-teman, padahal sebenarnya salah menurut firman Tuhan, ya. Tapi kalau kita mau kayak Daniel, ya contohnya kayak Daniel, mau taat sama firman Tuhan, kita harus berani menolak dan berani berbeda dan tidak serupa dengan dunia ini. Kalian tahu kan akhir dari cerita ini? Hebat banget. Kakak yakin kalian semua pasti rajin baca Alkitab. Benar. Pada akhirnya di hari ke-10, mereka yang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang kelihatan cuma makan sayur dan air putih, bukannya kelihatan lemah, bahkan mereka kelihatan segar dan lebih sehat. Karena mereka mengikuti perintah Tuhan, benar-benar taat. Wah, bahkan Tuhan ngasih bonus, ngasih hadiah yang dahsyat banget buat mereka. Tahu nggak apa? Mereka diberikan kecerdasan 10 kali lipat dibanding manusia manapun yang ada di bangsa Babel. Luar biasa. Dan di sana mereka dipakai Tuhan dahsyat di negeri itu. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi? Harus taat sama perintah Tuhan dan belajar untuk tidak serupa dengan dunia. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, hari ini Kak Dirman mau cerita tentang misi penyelamatan si Peter. Yes, Peter ini tinggal di satu kota yang bernama Kota Liptan. Hari itu sedang terjadi bencana yang luar biasa, ya, yaitu tsunami. Wow, tsunami air laut yang menghantam daratan, yang naik ke daratan. Hari itu kejadian tsunami-nya setinggi kurang lebih 100 kaki. Hah, berapa ya? Kurang lebih ya 30 meter adik-adik, tinggi sekali. Dan itu membuat penduduk kota lari ketakutan, menjadi panik dan sebagainya. Dan hari itu Peter mendapat pengarahan dari tim khusus. Ya. Peter ini tergabung di dalam
tim penyelamatan elit, pasukan khusus yang dilatih secara khusus untuk memberikan pertolongan di saat bencana terjadi. Nah, komandan pasukan khusus ini bernama Pak Ted. Pak Ted memberikan pengarahan. Peter, hari ini kita harus memberikan pertolongan sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya penduduk kota Lipton yang mengalami bencana tsunami. Tapi kita tidak sendiri, tim kita tidak sendiri. Akan ada tim lain yang disebut juga sebagai kru penyelamat pulau. Tapi mereka beda dengan kita. Mereka punya tugas yang berbeda dengan kita. Dan kamu tidak usah khawatir dan kamu tidak usah terlalu terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan nanti di lapangan. Dan adik-adik, itulah pesan Pak Ted. Lalu Peter dengan sigap berkata, "Siap, Pak Ted, akan kita lakukan sebaik-baiknya." Wah, adik-adik. Berangkatlah tim khusus ini ke lokasi bencana. Dan setiba di lokasi bencana, Ted melihat, ada pasukan. Ya, tadi adik-adik, pasukan penyelamat pulau. Dan mereka berseragam lengkap. Wah, keren sekali seragamnya. Dengan peralatan-peralatannya yang canggih. Sementara Peter, seragamnya biasa saja adik-adik. Dan Peter diolok-olok sama pasukan penyelamat pulau. Ada tim penyelamat elit, seragamnya aja jelek begitu. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan? Bagaimana mungkin orang mau percaya penampilan mereka saja seperti itu? Hehehe, iya. Kita lihat penampilannya. Seperti orang bodoh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah. Lihat kami, peralatan kami canggih. Wah, kami akan diakui. Dan kami akan dipercaya untuk memberikan pertolongan di tengah bencana ini. Dan adik-adik, apa yang terjadi dengan Peter? Peter percaya apa yang dikatakan oleh pasukan ini. Dia melihat seragamnya, dia minder. Ya, seragamku jelek. Lalu karena minder, dengan penampilannya Peter ngumpet adik-adik, bersembunyi di balik truk, di balik kendaraan elit mereka. Padahal itu mereka pasukan yang luar biasa. Tetapi Peter merasa minder, merasa malu dengan seragamnya. Setelah semua pasukan elit turun, yang terakhir turun itu adalah komandan pasukan elit, yaitu Pak Ted, dan melihat kenapa Peter bersembunyi. Peter, kenapa kamu bersembunyi? Ayo, kita harus memberikan pertolongan. Lalu adik-adik, saat itu Peter menceritakan apa yang dia lihat barusan. Apa yang dikatakan oleh pasukan penyelamat pulau. Aduh Peter. Aku kan sudah katakan kepadamu, jangan peduli dengan penampilan mereka. Mereka tidak dipersiapkan khusus seperti kita. Kita pasukan elit yang dilatih khusus untuk menyelamatkan nyawa. Dengar itu. Kamu tidak perlu malu. Kita dilihat bukan karena seragam kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan yaitu untuk menyelamatkan nyawa, karena kita memang sudah dipersiapkan secara khusus dan mereka tidak memiliki itu. Lalu Peter mulai tersadar adik-adik. Siap, Komandan Ted. Aku siap memberikan pertolongan. Baiklah, kamu bersama pasukan memberikan pertolongan sebanyak-banyaknya, dan aku akan mencari pertolongan sebanyak-banyaknya dan mencari apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kota ini. Khususnya masyarakat yang terkena bencana yang luar biasa. Dan saat itu juga adik-adik, Peter matanya tertuju pada satu tempat, di mana terdengar suara anak kecil yang minta tolong. Ya adik-adik, ternyata saat itu terjadi lagi apa? Tsunami susulan adik-adik, yang membuatkan sebuah gedung akhirnya runtuh, dan di dalam gedung itu ada seorang anak yang terjebak di dalamnya. Lalu Peter bergegas memberikan pertolongan.
Lalu Peter bilang ke pasukan penyelamat pulau, pasukan penyelamat pulau, ayo kita memberikan pertolongan. Tolong, aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Lalu adik-adik, tim penyelamat pulau malah berkata demikian kepada Peter. Minta tolong. Kalau kita minta tolong berarti kita lemah. Lagi pula, aku harus menjaga peralatan-peralatan canggih ini. Nanti rusak. Aku tidak bisa menolongmu. Ingat, kalau kita minta tolong berarti kita lemah. Dan adik-adik, sekali lagi saat itu Peter percaya apa yang dikatakan oleh pasukan penyelamat pulau itu, bahwa kalau minta tolong berarti lemah. Dan ini membuat Peter ragu untuk memberikan pertolongan. Tetapi di saat itu juga ada Todd yang melihat kejadian ini. Dan Todd mendatangi Peter. Hei Peter, kenapa kamu tidak bergegas memberikan pertolongan? Habis kata penyelamat pulau, kalau minta bantuan itu berarti lemah. Aduh Peter, kita ini tim dan kita ini pasukan khusus. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ingat Peter, kalau minta tolong itu bukan berarti lemah. Ingat tugas kita menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya. Dan adik-adik, sekali lagi Peter tersadar. Dan dia pun bersama Todd akhirnya memberikan pertolongan, menyelamatkan anak ini dari reruntuhan. Dan puji Tuhan adik-adik, anak ini bisa diselamatkan. Lalu sementara itu terjadi lagi gempa susulan adik-adik yang begitu kencangnya. Wow adik-adik. Dan Peter mendapat panggilan. Pasukan elit mendapat panggilan berikutnya. Bahwa mereka harus ke kota, ya, ke satu jalan, ya, di mana di situ ada panti asuhan. Banyak anak-anak yang terjebak di dalamnya. Peter, Todd bersama teman-temannya, termasuk juga tim penyelamat pulau, tidak membuang waktu, mereka menuju ke lokasi yang ada. Tapi di sini adik-adik, ada pilihan yang harus diambil oleh Peter adik-adik. Kenapa? Ya, tim penyelamat pulau berkata lagi kepada Peter. Hei Peter, di sini ada 2 gedung, kau lihat. Gedung yang besar itu galeri. Kita harus menyelamatkan barang-barang berharga di sana. Harganya bisa triliunan. Dan ini bisa membuat kita kaya. Dan sementara itu ada satu gedung lebih kecil. Tetapi di situ terdapat banyak anak-anak panti asuhan sedang terjebak. Dan tim penyelamat pulau berkata, daripada kita menyelamatkan mereka. Lagi pula belum tentu mereka punya harapan. Belum tentu mereka bisa berubah menjadi baik di masa yang akan datang dan memberikan keuntungan buat kita. Lebih baik ayo Peter, bersama dengan aku kita menyelamatkan barang-barang berharga dari galeri ini, lukisan yang miliaran, dan itu bisa membuat kita kaya. Sekali lagi adik-adik, Peter menjadi bingung. Sementara Peter bingung adik-adik, Peter teringat beberapa tahun yang lalu waktu dia masih kecil. Waktu terjadi bencana juga di kota ini. Dia justru Peter diselamatkan oleh tim penyelamat elit yang menyelamatkan nyawanya. Dia tidak bisa membayangkan saat itu kalau tidak ada tim penyelamat elit yang menyelamatkan nyawanya. Lalu akhirnya Peter memutuskan untuk memberikan pertolongan segera mungkin ke gedung yang penuh dengan anak-anak panti asuhan. Satu persatu anak-anak panti asuhan segera diselamatkan. Ya, sementara itu adik-adik, gedung mulai runtuh. Ya. Nah adik-adik, di saat anak terakhir sudah terselamatkan, gedung panti asuhan itu pun roboh, hancur. Dan saat yang bersamaan Peter sedang melihat, ya, tim penyelamat pulau, ya, masuk untuk menyelamatkan harta benda, barang berharga, lukisan-lukisan yang begitu mahal dalam gedung yang besar itu, galeri yang besar. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ya, gedung yang besar itu pun ikut runtuh karena getaran gempa yang begitu kerasnya. Dan adik-adik, apa yang terjadi dengan pasukan penyelamat pulau yang masuk ke dalam gedung itu? Mereka pun terkubur hidup-hidup di dalam pulau itu dan mati. Puji Tuhan ya adik-adik, Peter mengambil keputusan yang tepat. Nah adik-adik, dari kisah hari ini,
Ingat ya adik-adik, jangan malu. Jangan malu ya, kita sebagai orang Kristen itu seragam kita. Jangan malu kita memiliki Yesus Kristus Tuhan. Justru karena ada Yesus Tuhan di dalam hidup kita, kita diciptakan berbeda adik-adik. Kita punya tugas yang luar biasa, yaitu memberikan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka pun bisa diselamatkan dari upah dosa. Itu luar biasa, jangan pernah malu lagi. Karena kita tidak serupa dengan dunia. Lalu kita jangan kompromi supaya kita bisa diterima oleh teman kita mungkin, oleh lingkungan kita, dengan mengikuti apa yang mereka lakukan. Ingat adik-adik, seragam kita, kebanggaan kita. Mungkin kita akan diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus bangga memiliki Yesus Tuhan. Dan jangan percaya adik-adik apa yang dikatakan dunia tentang dirimu. Mungkin mereka berkata apa yang kita lakukan sia-sia. Membaca Alkitab setiap hari itu sia-sia. Berdoa sama Tuhan itu sia-sia. Memuji menyembah Tuhan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Lebih baik seperti mereka mengikuti tren dunia. Adik-adik jangan percaya apa yang dikatakan dunia. Karena apa yang dilakukan dunia itu membawa pada malapetaka, membawa kepada kematian. Tetapi ikutlah apa yang dikatakan Tuhan. Percaya adik-adik. Percaya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, sehari ini Kak Dirman ingatkan lagi. Ayo baca firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita memang berbeda dengan dunia. Jangan diubahkan oleh dunia. Karena kita memang diciptakan berbeda dengan dunia. Oke adik-adik, keputusan ada di tanganmu. Peter sudah melakukan. Peter sudah memilih. Peter sudah mengambil keputusan yang tepat. Kini giliranmu. Ambillah keputusan yang tepat untuk bangga memiliki Yesus Tuhan, untuk tidak mau serupa dengan dunia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye. Hai teman-teman semua, nama saya Shalom. Sekarang Shalom mau membuat es Milo gosok. Teman-teman, tidak usah jajan-jajan di luar. Kita akan membuatnya ya teman-teman. Bahannya adalah setrikaan, Milo, saset, kain untuk alas menggosok, dan juga jarum. Kita langsung bikin ya. Pertama-tama kita tusuk-tusuk Milonya memakai jarum supaya keluar airnya. Kalian menusuk-nusuknya bisa dibantu mama papa ya. Belakangnya juga ya. Sudah kita tusuk-tusuk memakai jarum. Sekarang kita gosok ya. Memakai kain untuk alas. Kalian bisa dibantu mama papa menggosoknya ya. Nah, setelah digosok jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke freezer. Kita masukkan ke freezer 3-4 jam sampai beku. Teman-teman, jadi nggak ya es Milonya udah 3-4 jam nih? Ayo kita lihat.
Ini dia es Milonya. Wah, kita lihat ya. Kita buka. Ayo. Kita bukanya pakai gunting ya, teman-teman. Ini dia hasil es Milo gosoknya. Enak banget loh, teman-teman. Kita bisa makan dengan kakak atau adik kalian. Enak. Sekian dari video Shalom membuat es Milo gosok ya, teman-teman. Teman-teman wajib coba ya. God bless you. Nah, teman-teman, kita sudah selesai nih ibadah kita hari ini. Nah, hari ini Fit belajar apa yang penting? Aku belajar kalau kita jangan menjadi serupa dengan dunia karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi sama dengan dunia. Wow, kedengarannya suatu hal yang penting untuk dilakukan ya. Jadi jangan hanya kita mendengarkan, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Nah, adik-adik, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan buat adik-adik. Nah, adik-adik yang sudah kelas 7, yang akan naik ke kelas 7, jangan lupa kita akan ada graduation online di tanggal 31 Juli. Buat adik-adik, papa mama yang belum mendaftar, yang naik ke kelas 7 dan belum mendaftarkan untuk ikut graduation online, silakan pergi ke Instagram WTC Kids dan nanti di sana ada link yang akan membawa adik-adik dan papa mama untuk mengisi form registrasi. Setelah itu papa mama akan dihubungi oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, pengumuman kedua yaitu tentang Kids Altar. Nah, kebetulan anaknya kami girl Faith ini sudah ikut Kids Altar. Coba kita tanya-tanya ya, Faith ikut Kids Altar di kelompoknya siapa? Kayudi. Di kelompok Kayudi. Nah, di kelompok Kayudi itu ngapain aja sih Faith kalau Kids Altar? Kita main games, sharing sama Kayudi. Terus apa lagi? Kita cerita pengalaman kita. Oh, dia juga belajar firman Tuhan ya. Nah, menyenangkan nggak ikut Kids Altar? Menyenangkan dong. Oh, kalau gitu kita mau ajak teman-teman yang belum Kids Altar nih Faith. Yuk Faith boleh ajak nih teman-teman. Nah, teman-teman yang belum ikut Kids Altar, ayo jangan sampai ketinggalan. Ikut Kids Altar ya. Menyenangkan sekali loh, seperti aku di kelasnya Kak Yudi. Kami mendengarkan firman Tuhan, bermain games, dan sharing dengan Kak Yudi. Bilang sama mama papa kalian ya untuk mendaftar Kids Altar. Kunjungi Instagram WTC Kids untuk mendaftar ya. Wah, adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Kita semua ikut Kids Altar supaya kita bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi. Oke, nah hari ini kita sudah selesai beribadah. Yuk kita mau berdoa ya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah sampaikan, yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami untuk kami tidak menjadi sama dengan dunia ini, karena Tuhan tidak menciptakan kami untuk menjadi serupa dengan dunia. Kami mau berjalan dan kami mau berusaha Tuhan. Kami mau belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami, berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau memberkati kedua orang tua kami, Engkau memberkati sekolah, memberkati kesehatan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah teman-teman.